Halo sobat-sobat Jakarta, ada yang tahu kami sekarang sedang ada di mana? Yap, sekarang kami sedang ada di Taman Eko Park Tebet. Yang tinggal di daerah Tebet, tepat di Jakarta Selatan, pasti sudah sering berkunjung ke Eko Park. Nah, kali ini tujuan kelompok kami ke sini adalah untuk membuat vlog tentang seputar fasilitas, wahana, jajanan, dan lain-lainnya yang ada di sini. Lihat tuh sobat, ada banyak ibu-ibu yang sudah siap untuk senam sore loh. Memang Taman Eko Park sering dipakai untuk tempat senam oleh ibu-ibu dan para remaja. Sobat Jakarta sudah pernah ikut senam di sini belum? Nah, Eko Park itu terbagi menjadi dua bagian sobat, yang pastinya juga ada dua pintu di setiap bagiannya. Kalau sekarang ini aku sedang berada di pintu ke-1 Eko Park. Sekarang, ayo kita berpindah memasuki Taman Eko Park melalui pintu yang kedua. Oh iya, untuk sobat-sobat yang tinggal di daerah luar Jakarta dan belum pernah ke Taman Eko Park Tebet, kalian bisa ke sini menggunakan transportasi kereta dan turun di stasiun Cawang. Lalu, kalian bisa menggunakan Jaklingko 43B dan turun di depan pintu Eko Park 1 maupun pintu Eko Park 2. Kalian juga bisa menggunakan transportasi LRT loh dan turun di stasiun Cikoko. Di area luar Eko Park seperti di area depan pintu 1 maupun pintu 2 Eko Park dan di sepanjang trotoar Eko Park banyak sekali kafe dan toko-toko jajan yang bisa kalian kunjungi jika lapar. Nah, ini salah satunya sobat, Nomi Delight. Nah, kalau yang ini adalah salah satu toko makanan yang berada di dalam pintu Eko Park dan berada di dekat pintu masuk kedua. Ketika baru memasuki kawasan Tebet Eko Park, kamu akan melihat bangunan plaza yang luas sebagai gerbang utamanya. Dari plaza ini, kamu bisa memulai perjalanan untuk mengelilingi semua zona di Tebet Eko Park. Ini juga merupakan fasilitas publik yang juga berperan sebagai landmark area utama Taman Tebet yang terletak pada area utara. Di sini juga ada foto booth yang bisa kalian gunakan fasilitasnya bersama teman, pasangan, kerabat, atau keluarga kalian. Tapi jangan lupa kalian harus membayar 35.000 dulu. Nah, nanti hasil fotonya kalian bisa memajang di sini atau kalian mau membawanya pulang untuk kenang-kenangan. Perencanaan atau peletakan Taman Eko Park atau yang disingkat dengan TP, plaza ini mempertimbangkan hasil studi dan analisis tapak terkait kondisi sosial masyarakat, yakni existing penjualan tanaman yang berbaris di sepanjang trotoar Taman Tebet Utara. Taman Eko Park Plaza mengakomodasi penjual tanaman untuk berjualan, namun tetap pada lokasi terdekat dengan lokasi awal berjualan. Nah, itu dia penjelasan tentang Plaza Eko Park. Nah, setelah itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9G dari kelompok 3 Informatika. Kali ini kita akan membuat vlog tentang pariwisata Taman Tebet Eko Park. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri. Saya Alvenudui Raffiansyah. Saya Skani Sabinan. Saya Al-Ghifari Mahjenar. Ikuti kelompok kita terus ya. Jangan lupa nonton sampai habis. Dadah. Nah sobat, sekarang kami sedang ada di Infinity Link Bridge. Zona pertama sekaligus menjadi yang paling ikonik di Tebet Eco Park adalah Infinity Link Bridge. Seperti namanya, jembatan ini memiliki bentuk infinity yang berdiri setinggi 6 meter di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Zona ini biasanya menjadi spot foto paling digemari para pengunjung. Infinity Link Bridge dirancang untuk menyambungkan Taman Utara dan Selatan yang sebelumnya dipisahkan oleh Jalan Tebet Timur. Jembatan dengan tinggi 6 meter ini berdiri di antara pepohonan existing yang menjulang tinggi, yang membuat jembatan seakan dipeluk oleh kanopi hijau yang rimbun. Penataan vegetasi di sekitar Infinity Link Bridge didesain dengan berbagai tone warna yang terinspirasi dari pohon leda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9G, kelompok 3 Informatika. Kali ini kita akan membuat video pariwisata tentang Taman Eko Park di Tebet. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri. Saya Alvenudui Raffiansyah. Saya Skani Sabinan. Saya Al-Ghifari Mahjenar. Oke, sebelum itu kalian harus menonton vlog kita sampai habis ya. Dadah, terima kasih. Thematic Garden atau taman tematik merupakan zona yang berada di bawah Infinity Link Bridge. Taman ini didesain untuk mempersegar penampilan Infinity Bridge dengan adanya instalasi seni yang dibuat oleh seniman lokal, hingga area untuk tanaman-tanaman wewangian. Zona yang terletak di bawah Infinity Link Bridge ini mengantar dan menyambut pengunjung yang akan naik atau baru turun dari Infinity Link Bridge. Direncanakan terletak di sebelah aliran sungai. Area taman ini diperuntukkan untuk instalasi seni oleh seniman lokal dan dijadikan spot area foto. Pola lantai lingkaran dijadikan area untuk display tanaman yang harum.
dan juga sebagai area instalasi seni. Thematic garden menjadi area sosialisasi dan reaksi bagi pengunjung untuk menikmati ruang terbuka hijau. Nah, sekarang kami sedang berada di fasilitas fitness Eco Park. Tebet Eco Park juga bisa menjadi tempat pilihan untuk berolahraga. Terdapat fasilitas outdoor fitness yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga kebugaran Anda. Di sini kalian bisa mencoba berbagai macam alat fitness loh. Sehat gak harus mahal kok kawan. Cukup mengeluarkan sedikit keringat di pagi hari sudah sangat membantu untuk menjaga imun tubuh. Kamu akan semakin kuat dan sehat. Tapi karena Eco Park sering sekali banyak pengunjungnya, otomatis fasilitas fitness di Eco Park pasti ramai kawan. Jadi kalian harus sabar mengantri ya. Semangat fitnessnya. Tebet Eco Park memiliki prinsip untuk meminimalisasi pembongkaran area taman yang sebelumnya sudah rindang dan hijau dengan berbagai pohon dan vegetasi. Dalam pertimbangan desain, ekosistem hutan yang sudah lama berlangsung dijaga agar tidak terganggu, bahkan dimaksimalkan potensinya sebagai centerpiece atau atraksi utama dari taman. Hal ini dilakukan dengan menggunakan garis organik yang melengkung dan meliuk berada di antara pepohonan agar tidak banyak pohon yang harus ditebang ataupun direlokasi. Pavilion utara dan selatan juga mengakomodasi pohon-pohon besar agar tetap hidup tanpa harus mengubah bentuk bangunan dengan cara menyediakan void atau lubang di atap yang memungkinkan batang pohon berada di dalam bangunan. Akar pohon terlindungi dari angin dan tetap dapat mengambil nutrisi dari tanah, dan konopi pohon berada di atas atap agar tetap mendapat cahaya dari sinar matahari dengan maksimal. Nah, sekarang kami berada di bagian zona Children Playground. Peletakan zona Children Playground memanfaatkan perbedaan kontur signifikan dan dinding existing yang ada pada tapak. Perbedaan kontur ini digunakan sebagai elemen playground berupa perosotan yang terintegrasi pada tapak. Sementara ruang yang terbentuk pada level atas dan bawah secara natural akan menjadi elemen pemisah pada zona-zona di dalam area playground. Zona Children Playground terdiri dari beberapa zona permainan yang didesain dengan memanfaatkan kondisi tapak. Tebet Eco Park atau TEP merupakan taman kota yang didedikasikan untuk masyarakat dan lingkungan. Terletak di Jakarta Selatan dengan area seluas 7,3 hektar. Tebet Eco Park kini hadir sebagai ruang terbuka hijau yang telah direvitalisasi. Dua kawasan taman yang awalnya terpisah dan berseberangan, Taman Tebet Utara dan Taman Tebet Selatan, kini telah menjadi satu taman terpadu yang mengusung konsep harmonisasi antara fungsi ekologi, sosial, edukasi, dan rekreasi. Setiap zona TEP dirancang untuk mengambil peran penting dalam keberlangsungan lingkungan dan interaksi sosial, mulai dari menjaga kualitas alamiah lingkungan hingga meningkatkan kualitas hidup pengunjung dan masyarakat sekitarnya. Sungai yang direnaturalisasi, rawa atau wetland yang menjadi kolam retensi, konservasi tanaman, dan penanaman kembali untuk mereduksi polusi, sampai berbagai ruang hijau terbuka yang berfungsi memfasilitasi masyarakat untuk berinteraksi. Kawasan Tebet dulunya merupakan rawa-rawa dan semak belukar yang menyerupai hutan lebat. Dahulu, kata lebat disebut dengan kata tebat yang berarti rawa. Kemudian, masyarakat sekitar lebih lumrah menyebutnya dengan kata Tebet. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, rawa-rawa yang lebat tersebut telah direvitalisasi menjadi Tebet Eco Park, sebuah ruang terbuka hijau di tengah kota Jakarta yang mengemban fungsi rekreatif dan edukatif yang membawa manfaat dan kenyamanan bagi lingkungan sekitar. Lebih dari sebuah taman, Tebet Eco Park adalah ekosistem di mana alam dan manusia saling berinteraksi dan saling melindungi dalam sebuah harmoni. Selain itu, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung taman. Berikut rangkuman aturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung. Yang pertama, dilarang merokok, dilarang merusak tanaman, dilarang memberi makanan kepada hewan peliharaan Anda, dilarang bermain skateboard, dilarang melakukan vandalisme, dilarang memberi makan ikan secara sembarangan, dilarang membawa minuman beralkohol, dilarang berenang di sungai, dilarang membawa hewan peliharaan Anda selain ke area pet park, dilarang merusak fasilitas tanaman, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang membawa makanan dan minuman sambil bermain,
dilarang bersepeda, dilarang melewati batas aman sungai, dilarang melompat dari atas alat permainan dan jembatan, dilarang menduduki patung, dilarang bermain bola tanpa izin dari pengelola. Playground hanya untuk anak di bawah umur 12 tahun. Saat hujan harap berlindung di shelter. Selalu menjaga etika, kesopanan, dan tidak melakukan tindakan asusila selama di taman. Harap memakai sepatu saat bermain di area playground. Anak-anak wajib dalam pengawasan orang tua. Harap bermain bergantian, dilarang bermain kasar, mendorong, dan berteriak. Dilarang membawa hewan peliharaan ke pet park yang membahayakan, sedang sakit, atau dalam perawatan. Dilarang melepas atau meninggalkan hewan peliharaan tanpa pengawasan Anda. Selalu menjaga kebersihan taman dan bertanggung jawab atas kotoran hewan peliharaan Anda. Outdoor fitness hanya diperuntukkan untuk usia 13 tahun ke atas. Jangan gunakan peralatan outdoor fitness apabila terlihat rusak atau tidak dapat dioperasikan. Setiap kecelakaan yang terjadi karena penggunaan fasilitas taman tidak menjadi tanggung jawab Pemprov DKI. Setiap pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Zona Forest Buffer menyediakan area yang rindang dengan pohon-pohon yang tinggi. Di sini, kamu bisa berjalan-jalan sambil menghirup udara segar. Uniknya lagi, di Forest Buffer terdapat signage pohon dan keterangan mengenai fakta-fakta menarik di dalamnya. Jadi, kamu bisa berjalan-jalan sambil belajar. Forest Buffer adalah zona yang lebih tenang, di mana pengunjung dapat berjalan di bawah rindangnya pohon dan menikmati alam sekitar. Signage pohon dan fakta-fakta menarik disediakan untuk mengedukasi pengunjung. Forest Buffer didesain berdekatan dengan community garden sebagai pendukung kegiatan sosial yang lebih santai dan edukatif. Sementara itu, lokasinya yang diletakkan di sebelah jalan raya yang ramai membantu meredam suara bising kendaraan masuk ke taman. Sekarang, aku akan menjelaskan sedikit tentang kolaborasi multi lembaga pemerintah. Proses pembangunan Tebet Eco Park dikawal dengan guideline dan rekomendasi teknis yang komprehensif untuk memastikan proses konstruksi yang tidak mengganggu proses ekologis yang terjadi di taman. Desain ekologis yang diterapkan dalam perencanaan harus juga diaplikasikan dalam proses eksklusif fisiknya. Dalam tahap pekerjaan pendahuluan meliputi grading tanah, pembongkaran turap PHB, maupun pruning dan seleksi pohon yang rawan tumbang. Terdapat tenaga ahli yang dapat memberikan penilaian dan rekomendasi khusus terhadap masalah yang ada di lapangan sehingga tetap sesuai dengan kaidah proses konstruksi untuk memitigasi kerusakan. Revitalisasi untuk pemulihan ekologi. Langkah strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevitalisasikan Taman Tebet yang berpihak pada teknologi dan pengembangan berkelanjutan sebagai ruang publik yang mengundang semua orang berkunjung dengan ramah dan inklusif. Revitalisasi ini mewujudkan ruang publik yang mengembang, yang berfungsi untuk rekreatif dan edukatif dengan semangat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pendanaan dan konstruksi. Sinergi positif dalam mewujudkan taman yang responsif bagi kota megapolitan Jakarta. Sekarang, aku akan menjelaskan apa itu community lawn. Community lawn memanfaatkan area accessing terbuka yang dikelilingi pohon bunga kupu-kupu atau Bauhinia purpurea. Ini menciptakan sebuah ruang eksterior yang terpisah dari ruang jalan atau enclosed space in exterior. Community lawn mengakomodasi kegiatan publik dan berkelompok-kelompok. Hal ini diakomodasi dengan desain gundukan-gundukan tanah berumput yang memecah area luas tersebut menjadi beberapa ruang yang lebih kecil dan privat, namun tetap dalam kesatuan landscape. Di sini, kalian bisa duduk bersandar lalu beristirahat, atau kalian juga bisa menggunakan tempat ini untuk membaca buku. Sudah disiapkan rak buku yang bukunya bisa kalian pinjam dan kalian baca sambil menikmati pemandangan area community lawn. Nah, ini adalah salah satu tempat parkiran jika kalian ingin berkunjung ke Eco Park. Tebet Eco Park bisa dicapai dengan kendaraan pribadi atau transportasi umum. Bagi mereka yang berencana datang dengan transportasi umum, tersedia fasilitas parkir. Setelah ditutup selama sekitar 2 bulan, Tebet Eco Park kini menerima pengunjung kembali. Taman kota ini terletak di Tebet, Jakarta Selatan dan dapat diakses oleh publik secara gratis. Tetapi dengan jumlah pengunjung per sesi yang terbatas. Area parkir Tebet Eco Park berlokasi di 5 titik. Pengunjung yang parkir di kelima area parkir itu nantinya bisa mengakses taman melalui pintu utara Eco Park.
Sekian tugas vlog dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.